Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, ketemu lagi bareng saya Andriani di Buletin Jawa Timur edisi hari ini, Rabu 3 Februari 2021. Kita awali untuk informasi pertama, ada Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang. Gunung Semeru kembali keluarkan awan panas guguran. Aktivitas Gunung Semeru kembali mengalami peningkatan aktivitas. Terpantau pada pukul 6:35 waktu Indonesia Barat, awan panas guguran APG Gunung Semeru dilaporkan terjadi oleh Pos Pantau Gunung Semeru di Gunung Sawur, Selasa pagi kemarin. Thoriqul Haq, Bupati Lumajang, menerima laporan bahwa masyarakat Desa Supit Urang sempat panik akibat peningkatan aktivitas Gunung Semeru tersebut. Namun Bupati memastikan kondisi Gunung Semeru masih aman. Bupati menjelaskan bahwa APG mengarah ke utara, diperkirakan masyarakat di Kecamatan Pasru Jambe, Senduro, dan Kucialit akan mengalami hujan abu vulkanik. Saat ini, Bupati bersama jajaran Forkopimda terus memantau dan menginstruksikan jajarannya agar siap siaga terhadap segala kemungkinan yang terjadi. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Dari Suara Lumajang kita menuju ke Suara Sidoarjo. Ada Billy Patope bawa kabar momentum hari jadi ke-162 pemerintah Kabupaten Sidoarjo targetkan vaksinasi seluruh masyarakat 1 tahun ke depan. Sahabat, memasuki hari jadi ke-162, Kabupaten Sidoarjo mengusung tema Sidoarjo Berdaya Saing dan Sejahtera. Hal ini mengacu pada kondisi terkini di mana sumber daya manusia sudah dinilai sangat unggul. Dengan modal seperti ini diharapkan daya saing di bidang ekonomi bisa dikuasai. Dr. Hudiono PJ Bupati Sidoarjo yang bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan HUT ke-162 pada Senin 1 Februari berpesan agar kebersamaan, kerukunan, kekompakan bisa lebih dikuatkan. Nah, ini menjadi modal karena kalau kita SDM-nya unggul, maka daya saing kita kuasai. Kalau daya saing kita kuasai, daya saing ekonomi, daya saing kesejahteraan, kemudian saya kira ini menjadi modal bahwa kesejahteraan akan terjadi aman. Sementara itu, masyarakat juga diminta untuk lebih ikhtiar. Dalam masa pandemi ini, pemerintah kabupaten juga sudah melaksanakan berbagai langkah, mulai dari PSBB, PPKM, sampai vaksinasi yang saat ini masih dalam tahap untuk tenaga kesehatan. Ditargetkan dalam kurun waktu 1 tahun, seluruh masyarakat di Kabupaten Sidoarjo sudah tervaksin secara merata. Terus kami Februari kita selesaikan dulu petugas kesehatan untuk kita vaksin, setelah itu masyarakat. Saya kira itu. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Menuju ke Suara Sampang, ada rekan Rizka bawa kabar dalam penyelesaian konflik Syiah belasan tokoh diberikan penghargaan. Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi didampingi oleh Wakil Bupati Sampang Haji Abdullah Hidayat memberikan penghargaan kepada para tokoh, termasuk tokoh agama dan masyarakat yang berkontribusi dalam menyelesaikan konflik Syiah di Pendopo Trunojoyo Senin 1 Februari 2021. Konflik sosial tersebut diketahui saat ini telah memasuki tahap baru bahwa sebanyak ratusan pengikut Tajul Muluk telah kembali ke ajaran Aswaja pada akhir tahun 2020 lalu. Menurut Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi mengatakan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak yang selama ini telah intens berkomunikasi dan berjasa dengan kembalinya pengikut Tajul Muluk ke Aswaja. Ketua PCNU Sampang, Kiai Haji Itkon Busiri mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan bimbingan kepada Tajul Muluk dan pengikutnya. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa para ulama mendukung upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik sosial tersebut. Sekedar diketahui ada sebanyak 16 tokoh yang diberikan penghargaan oleh Bupati Sampang. Dari Sampang, Rizka mengabarkan. Bergeser ke Suara Pasuruan, ada Wildan Asrori. Dinkes Kabupaten Pasuruan mulai distribusikan 5.040 vaksin Sinovac tahap 2. Ribuan vaksin Sinovac tahap 2 yang sudah tiba di Kabupaten Pasuruan pada Sabtu 30 Januari 2021 lalu mulai didistribusikan Senin kemarin. Dari pantauan di lapangan, kendaraan pelayanan kesehatan puskesmas yang datang dengan pengawalan ketat kepolisian dan TNI terlihat mengantri di gudang farmasi kesehatan yang berada tak jauh dari posko Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan. Untuk mengambil vaksin, Holili kasih surveillance dan imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan kepada Emil Akbar. Tim Liputan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan mengatakan jumlah vaksin yang didistribusikan sebanyak 5.040 botol yang diperuntukkan untuk 10 pejabat publik maupun tenaga kesehatan di RSUD Bangil, RSUD Grati, dan
33 puskesmas se-Kabupaten Pasuruan yang belum disuntik vaksin pada tahap pertama dan digunakan untuk tahap 2 yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 11 Februari 2021 mendatang. Jadi sudah kita jadwalkan dari Fasiankes yang ada 35 tempat ini tidak bergerombol. Kita jadwalkan menjadi 4 tahap. Pertama jam 9 sampai jam 10, 2 jam 10 sampai 11, 3 11 sampai jam 12, dan yang terakhir nanti 13 sampai 14. Tahap ini ada sekitar 8 atau 9 Fasiankes bergerombol kalau saya lihat. Jadi yang awal datang 3.640 itu untuk dosis pertama saja masih kurang, Mas. 6.620 akan kita penuhi pada hari ini. Sisanya ya, yang kedua kemarin datang lagi hari Sabtu 5.040 dosis, yaitu untuk kekurangan pada tahap pertama, dosis pertama. Sisanya 3.393 akan kita pakai untuk dosis kedua. Wildan Nasrori, Suara Pasuruan. 2 tahun menjabat sebagai wali kota, Habib Hadi beberkan capaian program di malam puncak refleksi, disampaikan rekan Devi Aprilia dari Suara Kota Probolinggo. Malam refleksi 2 tahun kepemimpinan wali kota Habib Hadi Zainal Abidin bersama dengan almarhum Wakil Wali Kota Muhammad Sofi Subri sukses digelar secara virtual yang disiarkan secara langsung di akun media sosial pemerintah Kota Probolinggo. Dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, acara berlangsung dengan hikmat juga semarak. Wali Kota Habib Hadi yang hadir didampingi oleh istri Aminah Hadi Zainal Abidin dan juga hadir pula dalam acara segenap anggota Forkopimda Kota Probolinggo, Sekretaris Daerah Dr. Nini Ira Wibawati, para asisten, staf ahli, kepala OPD dan camat di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo. Malam refleksi merupakan komitmen keterbukaan dan pertanggungjawaban Wali Kota Habib Hadi kepada warganya. Ia menuturkan, tanpa ada keterbukaan, tentunya tidak ada koreksi dan introspeksi diri dalam mengemban amanahnya. Lebih lanjut, Habib Hadi juga berterima kasih kepada segenap keluarga besar ASN di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo. Pihaknya bisa mewujudkan itu semua berkat kekompakan semua atas keluarga besar ASN di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo yang didampingi oleh Ibu Sekda, asisten dan kepala OPD. Dalam kesempatan tersebut, Habib Hadi juga menyampaikan capaian yang telah diraih selama 2 tahun terakhir di antaranya terkait di bidang kesehatan, pembangunan rumah sakit baru di wilayah selatan Kota Probolinggo telah dimulai dan rencananya akan difungsikan di awal tahun 2023 mendatang, serta penyediaan mobil ambulans siaga sebanyak 29 untuk masing-masing kelurahan. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Informasi selanjutnya ada Akmal Mustafa dari Suara Ngawi. Untuk menekan angka penularan COVID-19 di Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ngawi bakal melepas PPKM secara bertahap. Kabupaten Ngawi tidak termasuk dalam PPKM Jilid 2 yang ditunjuk langsung oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, untuk menekan angka penularan COVID-19, pemerintah Kabupaten Ngawi membuka pelan-pelan dan secara bertahap penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Budi Sulistiono Kanang, Bupati Ngawi mengatakan, untuk menekan angka COVID-19 di Kabupaten Ngawi, pihaknya mencoba mensosialisasikan tempat-tempat yang sebelumnya dilarang untuk lebih siap lagi dalam mencegah penularan COVID-19. PPKM Jilid 2 sebenarnya Ngawi tidak termasuk. Akan tetapi kita tetap tidak begitu saja kita lepas. PPKM ini akan lebih efektif menekan daripada lonjakan yang cukup tajam di Kabupaten Ngawi ini. Maka saya coba sosialisasi agar mereka mempersiapkan, insya Allah nanti tepat waktunya kita akan umumkan bahwa kesiapan-kesiapan tempat-tempat tertentu yang kita larang seperti tempat wisata maupun pasar hewan itu sudah mempersiapkan diri secara baik, tidak begitu saja kita lepas. Sementara untuk Kabupaten Ngawi, saat ini masih mengikuti peraturan PPKM yang dimana semua pasar hewan dan wisata masih ditutup serta pendidikan masih berjalan online atau belum boleh tatap muka. Saya Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Bersama Ninda Alivia, Persada FM bawa kabar vaksinasi perdana berjalan lancar. RSUD Ngadi Waluyo-Wlingi mengajak masyarakat membuang stigma negatif terkait vaksin Sinovac. Pelaksanaan vaksinasi perdana di Kabupaten Blitar secara umum berjalan dengan lancar dan kondusif. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Ngadi Waluyo-Wlingi, Dr. Endah Wara Utami mengajak seluruh masyarakat membuang stigma negatif terkait keberadaan vaksin Sinovac. Dikatakannya selain sudah mendapatkan izin resmi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM serta fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, vaksin Sinovac juga aman bagi kesehatan.
sehingga masyarakat diminta untuk tidak berpikir yang berlebihan terkait dengan vaksin ini. Karena vaksin COVID-19 dibuat dari virus corona yang sudah dimatikan, kemudian disuntikan ke tubuh manusia agar tubuh dapat merespon dengan mengenali virus yang dimatikan tersebut dan membentuk zat antibodi untuk melawan ketika terpapar virus corona. Tetapi betul-betul manfaatnya semuanya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, mencegah penyebaran COVID-19 dan tidak hanya vaksin ini, tapi tetap melakukan 5M. Mungkin itu, semoga sukses. Dr. Endah Wara Utami berharap masyarakat Blitar Raya ini agar paham tentang keberadaan vaksin Sinovac dan nantinya tidak ada penolakan dari masyarakat. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Dari Persada FM kita bergeser menuju ke Suara Gresik. Ada Kevin Chandra. Bantu sektor ekonomi, Pemkab Gresik adakan program legalitas UMKM secara gratis. Dinas Kesehatan Gresik melakukan percepatan legalitas UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Gresik. Salah satunya dengan mempermudah legalitas pada bidang makanan dan minuman. Saifuddin Ghazali, Kepala Dinas Kesehatan Gresik, mengatakan akan mendukung penuh dalam percepatan legalitas terutama UMKM. Agus Budiono, Kepala Diskoperindak, juga mengatakan pihaknya menyediakan pelayanan hak paten merek dagang secara gratis. Saat ini ada 70 UMKM Gresik yang diajukan secara gratis untuk hak paten merek tersebut. Dengan bantuan ini diharapkan bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19, khususnya di Kabupaten Gresik. Pemerintah daerah mengeluarkan biaya sebesar 210 juta untuk mendukung program tersebut. Dengan ini UMKM bersama pemerintah Kabupaten Gresik bisa maju bersama untuk ekonomi yang lebih baik. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Agustin Merdikawati dari SR Nganjuk bawa kabar, Dispar Purabut bersihkan situs kresek di Banjulan. Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga, dan Kebudayaan mengecek keberadaan situs kresek di Desa Banjulan Loceret kemarin. Situs yang sudah masuk dokumen pemerintahan Belanda tahun 1908 kemarin dicek dan dibersihkan untuk diidentifikasi lebih lanjut. Situs kresek terdiri dari susunan batu andesit terpencar di 3 titik dan tim Dispar Purabut yang mendatangi lokasi langsung membersihkannya, diduga berasal dari zaman Majapahit dan masih dikaji. Kasih Sejarah, Museum dan Keperbekalaan Dispar Purabut Amin Fuadi mengatakan, situs di lereng Gunung Wilis tersebut diduga dijadikan tempat untuk bertapa. Area peribadatan berundak menurutnya banyak didapati pada era Majapahit atau sebelumnya. Indikasi lain yang menguatkan dugaan situs berasal dari zaman Majapahit adalah keberadaan gerabah gaya Majapahit yang di sekitar lokasi situs, mulai dari bejana, kendi, mangkok, dan genting. Dari Agustin Merdikawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Bupati apresiasi Polres Pamekasan atas pengamanan dan pemusnahan 2.670 miras di Pamekasan. Disampaikan rekan Arifin dari Ralita FM. Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengapresiasi terhadap kinerja Kepolisian Resort Polres setempat atas pengamanan dan pemusnahan 2.670 botol minuman keras atau miras yang masih tersegel dan siap edar di kabupaten berslogan Gerbang Salam. Pemusnahan miras itu dipimpin langsung Bupati Badrut Tamam di lapangan Negara Bakti Ronggoskowati. Menurut Badrut Tamam, keberhasilan pengungkapan dan pengamanan botol miras itu berkat kerjasama antar semua pihak, mulai dari forum komunikasi, pimpinan daerah atau Forkopimda, organisasi masyarakat, para tokoh dan ulama di Pamekasan. Bupati menyebutkan, keberhasilan penangkapan dan pengamanan itu telah mencegah dan mengantisipasi ribuan orang untuk tidak mengkonsumsi minuman keras yang akan merusak generasi muda di Gerbang Salam. Sementara, hasil penangkapan ini dari beberapa bulan yang lalu ada setidaknya 2.670 botol yang sudah diamankan dan kita hancurkan hari ini. Ini berkat kerja luar biasa dari Kapolres dan jajaran. Sejumlah pimpinan ormas seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan MUI mengapresiasi atas tindakan tegas serta keberhasilan Polres Pamekasan mengungkap kasus minuman keras itu. Sebab miras merupakan penyakit masyarakat yang bisa menciptakan berbagai macam kejahatan. Dari Ralita FM Pamekasan, Arifin mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Kita bergeser menuju ke Mardika FM. Ada Kirana Nisa. Talut Dam Gajah Mada Kelurahan Karangsari ambrol, DPRD Kota Blitar minta rekanan bangun ulang konstruksi talut. Sobat talut atau plengsengan Dam Gajah Mada Kelurahan Karangsari ambrol karena tingginya debit air sungai saat hujan deras melanda Kota Blitar beberapa waktu terakhir. Suwandi, salah satu warga kelurahan
Kelurahan Karangsari saat dikonfirmasi Senin 1 Februari 2021 mengatakan talut Dam Gajah Mada diketahui ambrol sejak 2 minggu lalu, padahal talut tersebut baru saja dibangun Desember 2020. Suwandi memperkirakan ambrolnya talut Dam Gajah Mada ini disebabkan derasnya aliran sungai sehingga menyebabkan pondasi bawah talut ambrol dan menyeret bangunan baru di atasnya. Ini airnya kan tinggi, Mbak. Terus di situ kan udah bawahnya udah rapuh. Jadi sedikit-sedikit itu turun krusuk. Saya dari sana itu lihat, wah ini nanti kalau terus yang baru ini katut. Sementara itu Toto Sugiarto, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Blitar saat meninjau lokasi ambrolnya Dam Gajah Mada Selasa 2 Februari 2021 mengatakan bangunan talut itu ambrol akibat bencana alam. Namun demikian pihaknya tetap meminta rekanan untuk membangun ulang talut yang ambrol sesuai perencanaan. Menurutnya posisi bangunan yang baru dibangun berada di atas pondasi bangunan lama, sedangkan bangunan pondasi lama ini merupakan milik tower seluler yang berada di lokasi. Bencana alam yang diakibatkan oleh sesuatu. Nah, sesuatunya ini kan bangunan yang lama milik tower. Oleh karena itu, alhamdulillah dalam komunikasi awal pihak tower sudah menindaklanjuti karena ini tetap menjadi tanggung jawab pihak ketiga pelaksana. Ini harus dikembalikan sebagaimana awalnya. Kirana Nisa, Mahardika FM. Kuswatun Anissa, Pradya Suara Tuban bawa kabar, tim Satgas COVID-19 Kabupaten Tuban intensifkan giat operasi PPKM selama seminggu ke depan. Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Tuban akan mengintensifkan kegiatan operasi penegakan prokes pencegahan COVID-19 selama penerapan PPKM di wilayah setempat selama 1 minggu ke depan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Komandan Kodim 0811 Tuban Letkol Infanteri Filial Ramadan saat kegiatan patroli dan operasi gabungan penegakan prokes COVID pada Minggu 31 Januari 2021 malam. Disampaikannya, kegiatan penegakan disiplin prokes dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Tuban, mengingat jumlah kasus COVID-19 yang semakin tinggi. Kegiatan ini yang jelas rutin berkala, cuma dalam seminggu ke depan ini lebih intens kita. Seperti yang saya bilang, harapan kalau dari institusi TNI, harapannya dari Panglima TNI memesankan kepada Kodim jajaran bahwa dalam 1 minggu ini seluruh Indonesia harus turun secara signifikan. Dijelaskan Dandim, kegiatan patroli prokes COVID-19 dilaksanakan berdasarkan perintah langsung dari Panglima TNI yang menginginkan agar kasus COVID turun secara drastis. Kuswatun Anissa, Pradya Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Ada Kiki Desilia dari Suara Madiun bawa kabar, beri dukungan Wali Kota Madiun Maidi turut antarkan keberangkatan prajurit Satgas Pengamanan Perbatasan. TNI memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan NKRI. Karenanya, setiap prajurit harus selalu siap kalau tugas memanggil. Begitu juga dengan 450 prajurit Batalion Infanteri Yonif Pararider 501 Bajrayuda yang berangkat bertugas di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Wali Kota Madiun Maidi turut mengantarkan keberangkatan ratusan prajurit tersebut di Lanut Iswahyudi Selasa 2 Februari 2021. 450 prajurit tersebut terbagi dalam 2 pemberangkatan. 400 prajurit diberangkatkan melalui jalur udara dan 50 lainnya melalui jalur laut yang sudah lebih dahulu berangkat. Upacara pelepasan atau Satgas Pengamanan Perbatasan atau PAMTAS penyangga mobile di wilayah Intan Jaya, Yonif Pararider 501 Bajrayuda Kostrat ini berlangsung khidmat nan haru. Asisten Ops Panglima TNI, Mayor Jenderal TNI Tiopan Aritonang, selaku Inspektur Upacara berpesan untuk selalu bersikap profesional dan dapat mengendalikan diri dalam bertugas, tidak melanggar hak asasi manusia atau HAM, serta menjaga nama baik TNI. Wali Kota Madiun Maidi juga mengucapkan selamat bertugas bagi prajurit yang ditugaskan ke Papua. Wali Kota tak lupa mendoakan agar tugas berjalan sukses hingga akhir masa penugasan nanti. Kiki Desilia, Suara Madiun. Terakhir ada rekan Mega Kristi dari RGR FM bawa berita. Terakhir dari Mega Kristi, RGR FM Tulungagung bawa berita, Bapenda audiensi dengan AKD. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung mengadakan audiensi dengan Asosiasi Kepala Desa AKD terkait penetapan PBB P2 tahun 2021 yang bertempat di Pendopo Kongosarum Kusumaning Bongso. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 20 orang, terdiri dari Kepala Dinas Kominfo, Camat Tulungagung, Camat Kedungwaru, Camat Gondang, dan beberapa perwakilan kepala desa yang masuk dalam Asosiasi Kepala Desa AKD. Beberapa hal disampaikan, diantaranya adalah para kades berharap untuk tahun 2021
ketetapan NCOP tetap sama karena masa pandemi COVID-19. Seumpama ada kenaikan, semoga tidak terlalu signifikan. Penentuan NCOP di desa-desa banyak ditemukan data yang tidak akurat. Untuk lebih akuratnya data, dimohon pihak desa juga dilibatkan. Menanggapi usulan tersebut, Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Biro ME mengatakan, berdasarkan pasal 22 ayat 2 nomor 7 tahun 2019 tentang pajak daerah, bahwa setiap 3 tahun sekali harus diadakan suatu perubahan, maka diadakan upgrade terhadap pendataan kelas tanah yang ada di wilayah tersebut, maka terjadi perubahan sewajarnya sesuai zona nilai tanah. Dengan adanya masa pandemi seperti saat ini, dari target sekitar 55 miliar pasti akan turun sekitar 36 miliar. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM Tulungagung. Demikian Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Bersama saya Andriani, terima kasih dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.